Haleluya! Kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita semua di hari yang bahagia ini, Minggu 12 April 2026. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu menyerahkan waktu yang ada ini untuk kami dapat bertemu Tuhan dengan penuh kesenangan, sebab kami ingin belajar terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab Yakobus 1 ayat 24 hingga 27. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Pelaku firman, inilah judul renungan Oasis Fajar hari ini. Dari ayat 26 sebagai penekanannya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Melalui ayat penekanan di atas, Yakobus ingin menekankan pada kita bahwa ibadah yang sejati bukan hanya menyangkut tentang rajin beribadah, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan, rajin membaca dan mendengarkan firman-Nya, rajin berdoa, rajin melayani, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting dari hal itu adalah kita harus dapat melakukannya. Dan salah satu tanda bahwa seseorang melakukan firman Tuhan adalah dapat mengendalikan lidahnya. Itu berarti indikasi dari orang yang melakukan firman Tuhan adalah ucapan dan perkataannya harus mencerminkan kasih, kebenaran, dan hikmat Tuhan. Itu artinya jika seseorang rajin beribadah, tapi tidak dapat menguasai lidahnya, sehingga suka mengumpat, suka bergosip, suka menyakiti hati orang dengan sindiran dan kata-katanya yang pedas, maka ibadahnya akan menjadi sia-sia dan tidak ada artinya. Karena hal tersebut tidak mencerminkan perubahan hidup sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Itu artinya juga menjadi pelaku firman bukan hanya rajin membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Bukan juga hanya rajin mendengarkan firman-Nya, beribadah dan melayaninya. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah dapat mempraktekkan firman tersebut dalam sikap hidup
dan perkataan kita. Karena kehidupan dan ibadah yang sejati akan terlihat dari ucapan dan perkataan kita. Itulah pentingnya kita mengontrol lidah kita dari ucapan-ucapan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dengan berbuat demikian kita dapat menunjukkan sikap kedewasaan rohani dan ketundukan kita pada Roh Kudus. Penegasan: menjadi pelaku firman bukan hanya rajin beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, melayaninya, membaca dan mendengarkan firman-Nya saja, melainkan mempraktikkannya dalam sikap hidup dan ucapan kita. Saudara-saudaraku, mari kita sejenak berdoa kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami salah dalam mengartikan firman dan kehendak-Mu. Tuntunlah agar kami dapat mengerti firman-Mu sebagaimana yang Engkau maksudkan, dan ajarlah kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan uraian firman Tuhan yang jelas dan mengungkapkan bagi kita kebenaran-kebenaran. Baiklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Amin.